Kita akan belajar tentang bagaimana kita melakukan beberapa ibadah-ibadah. Karena banyak sekali yang bertanya bagaimana cara kita khusyuk dalam ibadah. Yang pertama kita akan belajar dari membaca Quran. Bagaimana kita yang baik dalam membaca Al-Quran. Menurut saya, yang terpenting adalah sebagaimana diajarkan kepada kita sejak kecil, pahamilah bahwa ketika kita membaca Al-Quran, seolah-olah Al-Quran itu turun kepada kita. Bangunlah imajinasi seperti itu. Sehingga kemudian akan ada dua hal minimal yang positif yang kita dapatkan dari imajinasi yang seperti itu. Yang pertama, kita akan membaca dengan sebaik-baiknya. Karena seolah-olah ini datang langsung dari Allah kepada kita. Sebagaimana Nabi Muhammad kita dapati kisahnya, bahwa ketika beliau menerima ayat Quran itu, beliau menerima dengan sungguh-sungguh karena tahu ini dari Allah, dan bahkan berat ketika menerima di awal-awal. Dikisahkan bahkan meminta kepada Sayyidah Khadijah untuk menyelimutinya. Bahkan di kisah lain dikisahkan bahwa ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dalam keadaan menaiki untanya sampai jatuh tersungkur karena tidak kuat menerima kekuatan wahyu yang turun kepada Nabi. Bayangkan seolah-olah itu terjadi kepada kita ketika kita membaca Al-Quran. Sehingga kita akan benar-benar sungguh-sungguh ketika membaca Al-Quran. Kemudian juga pentingnya mengimajinasikan bahwa seolah-olah kita yang menerima langsung Al-Quran ketika membaca Al-Quran. Dengan begitu kita akan memahami Al-Quran secara kontekstual, tidak tekstual. Karena kenapa? Karena seolah-olah Quran itu turun kepada kita di zaman ini. Sehingga kita akan memahami seolah-olah sebab turunnya adalah zaman kita. Dengan begitu kita akan memahami dan menafsirkannya. Tentunya dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir atau para mufassir, bahwa bagaimana memahami dan menafsirkan secara kontekstual. Apa maknanya ayat ini bagi kehidupan saya dan bagaimana cara menjalankannya dalam keadaan saya yang seperti sekarang. Kalau kita membacanya dan memahaminya seolah-olah Al-Quran itu turun kepada kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan juga yang sering datang adalah bagaimana cara kita meningkatkan kualitas salat kita, atau bagaimana agar kita bisa lebih khusyuk dalam salat. Maka kita kemudian akan coba renungkan bersama. Bisa jadi kita tidak mendapatkan kualitas atau tidak khusyuk dalam sholat karena kita tidak pernah benar-benar mau untuk khusyuk atau serius ketika sholat. Dalam artian begini, kita seringkali sholat di sela-sela waktu, bukan memberi waktu untuk sholat. Sela-sela perjalanan kemana kita berhenti untuk sholat di pom bensin. Di sela-sela mengerjakan sesuatu, kemudian sambil menunggu kita sholat dulu. Jadi sholat di sela-sela waktu, bukan memberi waktu untuk sholat. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita untuk memberi waktu pada sholat. Sehingga kita disunahkan untuk misalnya memakai pakaian yang baik, pakaian sholat, memakai wewangian. Apakah Tuhan membutuhkan pakaian yang bagus dan Tuhan memandang sebelah mata kepada orang yang menemuinya dalam sholat karena pakaiannya buruk? Tidak tentu. Tuhan bahkan tidak membutuhkan wewangian yang kita pasang ketika mau sholat. Tapi kenapa Nabi mengajarkan seperti itu? Karena agar kita memberi waktu kepada sholat, agar kita serius ketika mau sholat. Sehingga kemudian ketika kita sholat benar-benar tumakninah, benar-benar tenang dan benar-benar serius, karena memang memberi waktu untuk sholat. Akan berbeda antara orang yang sholat di sela-sela waktu dengan orang yang betul-betul memberi waktu untuk sholatnya. Karena itu menunjukkan komitmen dan keseriusan ketika kita melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga yang sering juga ditanya, bagaimana cara kita ikhlas dalam berzakat, bersedekah, berinfak. Ada tips dari salah satu kiki dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dikisahkan bahwa Sayyidina Ali Zainal Abidin ini seorang yang dermawan.
sering memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Setiap orang-orang yang menjadi tetangganya Sayyidina Ali Zainal Abidin, ketika dia bangun pagi, dia dapati buka pintu ketika subuh, ada paket sembako di depan rumahnya. Tidak ada yang tahu siapa yang memberikan. Karena malam-malam itu datang, dan ketika dia subuh buka pintu, sudah ada sembako itu. Gak tahu siapa yang memberi. Baru diketahui ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin ini wafat. Maka kemudian sembako itu tidak ada lagi. Berarti jelas yang memberi setiap hari adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan ditemui di pundaknya itu ada semacam lebam, karena ternyata dia angkat sendiri sembako itu ketika membagikannya. Tidak ada orang yang tahu. Sebagaimana Nabi mengajarkan, sebisa mungkin ketika tangan kanan memberi, tangan kiri pun kalau bisa tidak tahu. Itu adalah tips untuk menjaga keikhlasan. Ketidakikhlasan seringkali bersumber karena orang melihat kita ketika kita melakukan kebaikan. Sehingga kemudian yang niatnya mau ikhlas akhirnya jadi caper karena terpengaruh oleh orang lain ketika melihat. Maka tips untuk menjaga keikhlasan dalam beramal, dalam berinfak, dalam bersedekah, berzakat, jauhkan dari pandangan orang lain. Sembunyikan itu. Sehingga insya Allah itu akan meningkatkan kualitas keikhlasan kita ketika berbagi kepada orang yang membutuhkan. Bahkan sebisa mungkin rahasiakan ia dari yang menerima. Agar apa? Agar yang menerima tidak merasa rendah ketika menerima apa yang kita berikan kepada dia. Sebagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin yang memberikannya di malam hari ketika si penerima tidur. Sehingga ketika mendapatkannya tidak merasa rendah. Berbeda dengan orang yang ketika memberikannya, orang itu tahu siapa yang memberikannya. Minimal ada perasaan minder ketika dia menerima. Apalagi kalau yang memberikannya orang-orang yang kenal tetangganya dan lain sebagainya. Sebagaimana suratul Ikhlas dalam Al-Quran yang tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Ikhlas adalah ketika Anda tidak merasa, tidak mengucapkan, tidak ada perasaan sedikit pun bahwa Anda ikhlas. Benar-benar lakukan dan kemudian lupakan kebaikan itu. Biarkan itu menjadi amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.